sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya dipimpin untuk membaca doa. Doa mulai. Hadir, Bu. Isa. Hadir, Bu. Miftah Hujana. Hadir, Bu. Manusia Indonesia. Hadir, Bu. Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya hadir untuk kali ini. Baik, semuanya semangat. Semangat, Bu. Sepertinya masih ada yang loyo ya. Apakah sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kenapa ada yang belum? Kenapa tidak sarapan Mita? Terlambat bangun, Bu. Terlambat bangun, telat tidur juga. Ya, Bu. Jadi untuk anak ibu semuanya jangan ada yang terlambat tidur lagi ya. Kita semua harus tidur itu tepat waktu. Kalau anak sekolah tidurnya jam berapa? 9. Ya, jam 9 tidurnya. Jangan ada yang lewat dari jam 9. Jadi anak ibu semuanya kalau udah tidur jam 9 pasti nggak ngantuk lagi, pasti bisa bangun subuh untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi anak ibu semuanya ibu harapkan untuk pertemuan selanjutnya tidak ada yang telat bangun, tidak ada yang telat tidur, tidak ada yang mengatakan tidak sarapan lagi ya. Baik, sarapan ini juga ada manfaatnya bagi kita. Apa manfaat sarapan bagi kita? Biar tubuh sehat. Ya, biar tubuh sehat. Terus apa lagi? Terus kalau kita sarapan ini kita lebih fokus dan semangat. Alhamdulillah di masa pandemi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar di sekolah untuk tatap muka. Kalau di masa pandemi kalau kita nggak sehat, jadi kita mudah dirasuki oleh virus-virus COVID. Jadi anak ibu semuanya kalau sarapan fokus semangat pasti dalam proses pembelajaran anak ibu semuanya pasti lebih bersemangat, lebih kreatif, terus lebih sehat juga di dalam proses pembelajaran. Anak ibu juga bisa lebih kreatif cara belajarnya, lebih aktif dalam belajarnya gitu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya anak ibu semuanya harus sarapan ya. Ada juga yang tidak sholat subuh. Ada yang tidak sholat subuh. Dita tidak sholat subuh. Kenapa tidak sholat subuh? Telat bangun juga. Nah itu akibatnya dari anak ibu semuanya kalau terlambat tidur maka bangunnya akan terlambat. Jadi tidak melaksanakan sholat. Kalau kita tidak sholat subuh kita akan berdosa. Baik, jadi ibu ingatkan lagi kepada anak-anak ibu untuk pertemuan besok anak-anak semuanya harus sholat subuh dulu ya. Siapa yang tidak sholat subuh untuk pertemuan besok, ibu akan suruh membaca Al-Quran. Ibu akan beri sanksi dengan membaca Al-Quran sebanyak 3 halaman. Oke, semuanya sepakat? Sepakat, baik. Sekarang kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang himpunan. Himpunan pola bilangan. Minggu lalu kita pertama ya tentang mereview pembelajaran waktu SD dulu ya. Sekarang ibu akan review materi di SD dulu. Di SD kita dulu pernah belajar yang namanya pecahan. Ya, semuanya masih ingat tentang pecahan? Masih. Sekarang ibu review dulu tentang pecahan. Nah, pecahan ada pecahan apa aja? Pecahan biasa. Ya, ada pecahan biasa. Pecahan biasa ini atau pecahan terdiri
terdiri dari apa? Yang di atas apa namanya? himpunan Pembilang. Yang di bawah namanya himpunan penyebut. Kenapa? Kita ingat lagi. Kita masih pembilang dan penyebut. Misalnya 3/4. 3 sebagai apa Mazi? pembilang Ya, pintar. Sebagai pembilang. 4 sebagai penyebut penyebut. pembilang Ini disebut dengan pecahan biasa. Selanjutnya ada namanya pecahan campuran. Pecahan campuran contohnya seperti apa, Mita? Masih? Misalnya 1/3/4. Terus berapa lagi? 2/4/5 misalnya. Itu disebut dengan pecahan campuran. Nah, untuk operasi pecahan ada yang namanya penjumlahan. Operasinya ada operasi pecahan. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, terus pembagian. Ya, seperti itu. ya Bu. Baik. Di dalam pecahan, Ibu akan berikan contoh satu ya untuk mengingatnya. Misalnya seperti ini. 3/5 ditambah dengan 1/3. Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Siapa yang bisa? Bindita, silakan. Silakan, gimana caranya? Baik, siapa lagi? Hazi? Sama. Berarti nggak ada yang ulang ya pembelajarannya di rumah. Kalau penjumlahan kita harus samakan dulu penyebutnya. Kenapa lupa? Samakan dulu penyebutnya. Berapa? 15 Bu. 15. 15. Setelah itu kita apain lagi kita? Bagi 5. Nah, 15 kita bagi 5 hasilnya 9. 15 bagi 3 5. Jadi hasilnya 9 tambah 5 14 per 15. Ya, jangan lupa lagi. Diulangi lagi pembelajarannya ya. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Siapa yang tahu apa itu himpunan? Ada yang tahu itu apa itu himpunan? Apa itu? Nggak tahu. Misalkan Ibu bilang seperti ini ilustrasinya. Himpunan manusia. Apakah itu himpunan? Nggak tahu. Nggak ada baca buku di rumah ya? Lupa. Himpunan. Silakan keluarkan buku catatannya. Silakan dicatat ya. Tapi perhatikan dulu Ibu dalam menyampaikan materi. Nanti akan Ibu kasih waktu untuk mencatatnya. Baik, semua paham? Paham Bu. Baik, anak Ibu semuanya, sekarang kita masuk kepada himpunan. Yang di belakang kenapa berisik? Ada yang dibicarakan. Baik, himpunan adalah
objek yang didefinisikan secara jelas. Baik, contoh himpunan apa saja? Mazi? Hewan warna pelangi. Nah, Nika? hewan karnivora. Siapa lagi? Himpunan bilangan asli. Ya, bagus. Itu merupakan contoh himpunan. Kenapa itu contoh himpunan? Karena misalnya warna pelangi. Jelas warna pelanginya apa saja warna pelangi? Merah, kuning, hijau, biru, merah, merah, kuning, hijau, biru. Jingga, satu lagi. Kalau bila terus hewan karnivora. Jelas hewan karnivoranya. Contohnya apa hewan karnivora? Karnivora pemakan apa? segala-galanya. Karnivora Pemakan daging. Contohnya harimau. Serigala. Ya, bagus. Babi. Contoh himpunan. Kalau babi pemakan apa? Contoh himpunan yang pertama, himpunan Pelangi. warna Pelangi. pelangi. Himpunan Yang kedua, himpunan hewan karnivora. Yang ketiga, himpunan bilangan asli. asli. Kalau himpunan lukisan bagus, itukah merupakan himpunan? Himpunan lukisan bagus, himpunan atau kumpulan orang-orang pintar, itukah termasuk himpunan? Tidak, karena pintarnya itu seperti apa kan tidak dijelaskan. Pintarnya seperti apa? Misalnya kumpulan wanita cantik, kalau wanita adalah cantik jelas seperti itu berarti itu tidak merupakan himpunan. Ini contoh himpunan. Terus ada lagi contohnya begini, himpunan manusia. Apakah itu merupakan himpunan? Apakah itu merupakan himpunan? Sekumpulan objek-objek. Jadi apa yang dimaksud dengan himpunan adalah kumpulan objek-objek yang didefinisikan secara jelas. Jadi jelas, contohnya seperti ini, himpunan warna pelangi, jelas warna pelanginya apa. Tapi kalau bunyinya himpunan warna-warna, warna apa saja tidak dijelaskan warna apa. Jadi kalau himpunan warna pelangi dijelaskan warnanya ada merah, kuning, hijau, jingga dan lain-lainnya warnanya. Seperti untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang himpunan yang sudah Ibu jabarkan tadi. Apa itu himpunan? Terus kita akan bahas tentang macam-macam himpunan. Sekarang kita juga bahas tentang macam-macam Himpunan. macam-macam Himpunan. Nah, apa-apa saja macam himpunan? Yang pertama yaitunya himpunan kosong. Terus yang kedua himpunan apa lagi? Himpunan semesta. Baik, di sini tadi Ibu lupa menyampaikan manfaat dari kita mempelajari materi himpunan ini. Manfaat kita mempelajari materi himpunan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama intinya kita akan lebih berpikir itu akan lebih kritis. Terus selanjutnya kita akan berpikir lebih cerdas lagi. Terus kita akan cinta akan kebenaran. Kita akan menghindari kesalahan-kesalahan baik itu yang kecil. Dari kecil pun kita akan menghindari kesalahan-kesalahan. Baik, disilakan kepada anak-anak Ibu untuk mencatat materi kita pada hari ini. Disilakan kepada Anda semuanya.